Alih-alih diperlihatkan bentuk hybrid Kaido, kita justru dibuat penasaran lagi dengan sosok misterius yang sedang menyelamatkan Akazaya. Lalu siapakah kira-kira tokoh tersebut? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece 1004. One Piece 1004 dibuka dengan sangat santai tanpa ada ketegangan sedikit pun. Di sana sudah ada Speed yang telah membawa sebungkus kibidango spesial buatan Tama. Ia pun kemudian bersandiwara di hadapan para gifter untuk menawarkan dango tersebut supaya dimakan oleh mereka. Keberadaan Speed di sana sudah sangat membantu. Pasalnya sedari awal dia adalah salah satu smile user yang dikagumi oleh sebagian besar para gifter. Maka dari itu, usahanya untuk memberikan dango-dango tadi tidak mendapatkan kesulitan yang berarti. Apalagi ditambah sandiwaranya yang sangat apik dengan berpura-pura mendapatkan dango tersebut langsung dari Queen. Hal ini praktis tidak menimbulkan kecurigaan dari para gifter dan akhirnya misi untuk memperkuat pasukan aliansi pun berhasil ia lakukan berkat dango ajaib buatan Tama. Nah, selanjutnya adegan beralih fokus, membicarakan tentang bagaimana cara Otama dapat pergi ke Onigashima. Saat itu Otama benar-benar sangat ingin pergi ke Onigashima, namun niat tersebut ditolak oleh pasukan aliansi. Jika mempertimbangkan usianya, kehadiran si kunoichi cilik ini di Onigashima memang sangat riskan. Keputusan yang telah dibuat aliansi harusnya sudah tepat. Tapi siapa sangka jika kemampuan buah iblisnya justru dapat membalikkan keadaan pasukan aliansi. Ya, meskipun Tama masih kecil dan tidak mempunyai pengalaman bertarung, namun di sisi lain ia sangat memegang teguh janjinya untuk lebih kuat lagi supaya dapat menjadi seorang kunoichi yang hebat. Hal inilah yang kemudian membentuk tekadnya untuk membantu aliansi meski datang secara diam-diam tanpa sepengetahuan mereka. Tama dan Speed akhirnya bergerak ke Onigashima setelah situasinya cukup terkendali. Ia menyeberangi lautan menggunakan kapal milik Speed. Di tengah perjalanan, Tama tak henti-hentinya membuat dango dari kemampuan buah iblisnya. Ia sempat mengalami kelelahan, tapi semua itu tidak menghentikan niatnya untuk membuat lebih banyak lagi kibidango. Tama sangat tahu betul bahwa kehadiran Orochi dan Kaido telah merenggut segalanya. Oleh karena itu, ia ingin menyaksikan sendiri negeri Wano tanpa kehadiran dua sosok tadi. Ia sangat mengharapkan Wano dapat dipimpin Momonosuke sebagai shogunnya. Dan terlebih lagi, Tama ingin hidup bebas di mana ia bisa memakan nasi tanpa harus kelaparan lagi. Kepedihan dan kesedihan yang ia rasakan sudah cukup untuk menggambarkan seberapa besar tekadnya dalam membantu aliansi Luffy. Nah, dengan kemampuan buah iblisnya, inilah waktunya bagi Tama untuk membayar semua keputusan salah yang tak mengizinkan dirinya untuk hadir di Onigashima. Jadi kehadiran Tama di sana sudah merubah peta kekuatan di antara kedua belah pihak. Semua yang disimpulkan atau dianalisa CP0 terkait perbedaan jumlah pasukan sudah tidak berlaku lagi. Sekarang Tama dan yang lain diharapkan bisa menaklukkan para gifter sebanyak mungkin untuk memberikan kejutan pada pihak musuh. Nah, selain Speed, ada dua gifter lain yang membantu Tama menyebarkan kibidangonya yaitu Gazelman dan Daifugo. Nama pertama sudah pernah kita lihat ketika ia menculik Tama dulu. Kemudian nama kedua merupakan salah satu gifter penting yang memiliki tanggung jawab sebagai wakil sipir penjara Udon. Keduanya saat ini sedang menyisir area-area yang mereka lalui untuk menaklukkan para gifter. Seandainya dua orang ini mampu menjelajahi semua lantai dan memberikan dango-dangonya, maka ini akan menjadi sebuah bencana bagi kekaisaran Kaido, karena tiap-tiap lantainya mungkin akan dikuasai oleh pihak aliansi. Jadi tugas aliansi khususnya yang melawan para elit dari kubu Tobiropo atau Calamity akan semakin dimudahkan. Karena tidak mendapatkan gangguan dari para gifter, mereka hanya perlu fokus untuk melawan musuh yang ada di depannya. Nah, di lain sisi kita masih belum tahu apakah dangonya dapat berpengaruh pada Zoan murni atau tidak. Namun tidak ada salahnya jika Tama mencoba untuk memberikan dango tersebut pada mereka. Setidaknya jika ini berhasil, maka saya kira aliansi Luffy tidak membutuhkan lagi pasukan-pasukan dari luar. Mereka cukup berfokus pada misi penjinakan Zoan user yang dampaknya akan memperkuat jumlah pasukan, dan sebagai tokoh utamanya, Tama harus mendapat perlindungan ekstra dari pihak aliansi.
Well, kedepannya saya harap Tama akan baik-baik saja, karena kehadirannya di sana sudah membuat beberapa Tobiropo terganggu dan peristiwa penaklukan Smile User ini seakan menjadi pukulan telak bagi pihak musuh. Siapa sangka gadis cilik berusia 8 tahun ini mampu memimpin ribuan gifter yang pada akhirnya dapat memutarbalikkan keadaan. Beralih ke bagian lain. Di sana kita diperlihatkan bagaimana Franky sangat kesulitan dalam menghadapi Sasaki. Ya, adanya para gifter memang cukup mengganggu beberapa tokoh aliansi untuk menghadapi musuhnya. Inilah yang saya kira akan menjadi tugas penting bagi gifter yang sudah dijinakkan untuk kemudian menjinakkan rekan-rekannya yang lain demi memperlancar duel-duel yang dihadapi pihak aliansi. Nah, pertarungan Franky melawan Sasaki memang berjalan cukup alot. Keduanya saling memamerkan ketahanan atau ketebalan tubuhnya masing-masing. Wujud Zoan melawan Iron Pirate Franky Shogun adalah sesuatu yang sama-sama mengandalkan kekuatan tubuh. Yang satu dari kemampuan buah iblis dan satu lagi dari modifikasi. Harusnya sih duel mereka berjalan seimbang. Namun dengan adanya gangguan dari para gifter, dalam situasi ini Sasaki lebih diuntungkan. Nah, masih di area yang sama, akhirnya bantuan datang untuk Franky. Dari kejauhan terlihat kelompok Nami dan yang lain berlari ke arah dirinya. Kedatangan mereka awalnya dianggap Franky sebagai suatu yang membuat situasi semakin memburuk. Anggapan ini pun diamini oleh Sasaki. Dia seolah-olah merasa diuntungkan kembali, mengingat di belakang Nami ada banyak gifter yang terlihat seperti sedang mengejar mereka. Tapi tak lama kemudian, Sasaki dikejutkan dengan ekspresi ejekan yang diperlihatkan Nami dan Usopp. Ya, inilah saatnya perburuan gifter berlanjut kembali. Tama langsung mengkomandoi mereka untuk segera membantu Franosuke. Keadaan pun akhirnya berbalik berpihak pada Franky. Meskipun saat itu datang Petsuan dan Ulti yang memberitahukan situasi gifter pada Sasaki, namun hal ini tak merubah apapun. Kemarahan Sasaki langsung dilampiaskan pada kerumunan para gifter, sedangkan Ulti langsung mengincar Nami. Kedua Tobiropo ini masih belum bisa berbuat banyak. Ulti terkena Thunderlance Tempo milik Nami, sedangkan Sasaki harus terkena serangan balik Franky dengan teknik Victory V-Flash-nya. Nah, sementara itu, Usopp dengan keahlian menembaknya, ia langsung mengarahkan Dango-Dango pada gifter yang lain. Ini artinya jumlah pasukan pun semakin bertambah bagi pihak aliansi. Well, serangan yang dilancarkan Nami dan Franky memang hanya sebatas menahan Ulti maupun Sasaki. Mengingat kedua musuh ini sudah dikaruniai kekuatan Zoan murni, maka tak lama lagi mereka akan segera bangkit. Ya, Nami bahkan sudah meyakini bahwa petir yang mengarah pada Ulti masih belum cukup. Seandainya saja saat itu Zeus ada bersama Nami, mungkin keadaannya akan berbeda. Tapi setidaknya peristiwa ini akan menghambat jalannya duel di area tersebut. Dan juga momen ini bisa dimanfaatkan Tama maupun Usopp untuk lebih memperbanyak penjinakan para gifter. Kedepannya duel Franky melawan Sasaki saya kira akan tetap berlanjut. Dan mungkin saja pertarungan ini tidak akan mendapat gangguan lagi. Sementara itu bagi kelompok Nami, mereka sepertinya akan tetap bergerak untuk menyisir lantai-lantai lainnya. Namun pergerakan mereka masih akan tetap dibuntuti oleh Ulti dan Petsuan. Berlanjut ke area lain, tepatnya di lantai 3. Kita diperlihatkan bagaimana kondisi Sanji saat ini. Ya, sudah bisa ditebak bahwa Sanji akan mengalami kesulitan. Sekarang dia sudah dipenuhi luka pada sekujur tubuhnya akibat melawan anak buah Black Maria. Sayangnya Sanji hanya bisa melawan para lelaki dan dia belum mampu untuk melawan para wanita. Hal ini tentunya bukan menjadi hal yang baik bagi Sang Koki. Prinsipnya untuk tidak melawan perempuan semakin membebaninya, terutama jika kita lihat dan mempertimbangkan bentuk tubuh Black Maria yang cukup seksi, maka situasi ini pun akan memberatkan dirinya sendiri. Sanji bahkan belum sempat memperlihatkan form Osobamasnya. Nah, di sisi lain, Black Maria justru menyarankan Sanji untuk memanggil Robin demi menggantikan posisinya. Ini tentunya bukan solusi terbaik, dan saya kira Sanji tidak akan mengamini sarannya. Justru dari kejadian ini, Sanji telah mendapatkan info penting terkait Nico Robin yang menjadi buruan The Beast Pirates. Bukan hal yang mengejutkan lagi bahwa posisi Robin akan semakin terancam.
Kemampuannya dalam mengurai atau menerjemahkan poneglyph merupakan sesuatu yang istimewa dan menjadi incaran banyak tokoh-tokoh penting. Maka dari itu, ketika Sanji telah mengetahui info tadi, dia akan segera melakukan sesuatu. Paling tidak otaknya bisa berjalan dengan baik untuk memberikan sebuah kejutan, layaknya kebiasaan yang sudah pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, setelah mengkonfrontir Sanji, Black Maria memutuskan untuk meninggalkan markasnya. Ini dilakukan setelah ia mendapat kabar tentang keberadaan Akazaya. Ya, melalui kemampuan Bao Huang, King kemudian memerintahkan siapa saja untuk segera merapat ke tempat tersebut, dan Black Maria pun menyanggupi perintahnya. Sementara itu, King sepertinya masih disibukkan dengan Marco. Nah, momen ini juga bisa men-trigger Sanji untuk melakukan sesuatu, karena dua rekannya yaitu Akazaya dan Robin sama-sama sedang diincar. Paling tidak Sanji bisa menghambat pergerakan musuh dengan menghubungi atau meneriakkan info tadi melalui seorang wanita yang memanfaatkan kemampuan Bao Huang, sehingga suaranya pasti akan terdengar ke seluruh Onigashima. Jika ia melakukannya, maka pihak aliansi lainnya akan segera bergegas untuk menyelamatkan Akazaya. Kemudian bisa jadi Robin yang mengetahui dirinya diincar malah justru memberanikan diri untuk menemui Black Maria yang sedang bergerak ke tempat Akazaya. Kenapa hal ini memungkinkan untuk terjadi? Pertama, yaitu lokasi keberadaan Akazaya yang ada di ruang harta karun. Paling tidak tempat tersebut bisa saja dijadikan Kaido untuk menyimpan raut poneglyph yang tentunya menjadi daya tarik bagi Nico Robin. Lalu yang kedua adalah fakta bahwa Robin sedang diincar, maka bukan hal aneh lagi apabila di tengah-tengah pergerakan Black Maria, dia justru bertemu dengan Robin secara tidak sengaja. Well, saya kira duel antara Black Maria melawan Nico Robin akan sangat menarik. Semoga saja kedepannya kita disuguhi pertarungan mereka berdua. Nah, ancaman terhadap keselamatan Akazaya memang masih memungkinkan untuk terjadi, tapi saya kira hal ini tidak akan berlangsung lama karena menurut info dari Bao Huang, ia telah mendeteksi adanya tokoh lain yang sedang berusaha menyelamatkan Akazaya. Maka dari itu, untuk sementara waktu kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap nasib Akazaya. Nah, permasalahannya, siapakah kira-kira tokoh misterius yang masih digambarkan dengan bentuk siluet ini? Ya, setelah minggu lalu bentuk hybrid Kaido yang belum diperlihatkan dengan jelas, kali ini kita dipaksa harus menahan diri lagi untuk mengetahui siapa sosok misterius lainnya yang sedang menyelamatkan Akazaya. Dari banyak komentar yang ada, para fans menganggap siluet tersebut mirip seperti Enel. Mereka mempertimbangkan bentuk telinga yang memanjang. Namun lagi-lagi ini hanya sebatas tebakan saja. Saya kira tokoh-tokoh lain seperti misalnya Hiyori pun masih bisa menjadi kandidatnya. Well, kita tunggu saja kelanjutannya dalam 2 minggu ke depan. Semoga kita bisa melihat siapa sosok tersebut dan tentunya mode hybrid Kaido juga. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece 1004. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!